Ramadan dalam bayang corona. Coba Anda ingat-ingat, sudah berapa kali Anda melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Belasan kali? Atau bahkan sejak berpuluh-puluh tahun? Baik, dari sebanyak jumlah itu, berapa kali Anda berpuasa di bawah keadaan genting? Nyaris tidak pernah, bukan? Untuk itu bersyukurlah. Dan ingatlah hari-hari itu, ketika Ramadan selalu menjadi momen spesial dan hari-hari biasa di sepanjang tahun. Momen dimana ada banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga di meja makan, berkumpul bersama teman-teman saat berbuka, dan berdiam diri lebih lama di dalam masjid untuk sholat dan mengaji. Namun itu semua harus ditiadakan tahun ini. Sedih bukan? Maka beruntunglah yang telah beribadah dengan baik di tahun-tahun lalu. Laju keganasan COVID-19 semakin tidak terbendung. Selain memakan korban yang mencapai ratusan, penyebarannya pun semakin luas. Seiring banyaknya para perantau yang memilih pulang kampung karena tidak ada yang bisa dikerjakan lagi di ibu kota. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus dewasa, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok di atas kepentingan bersama. Tidak lancang mendirikan diri di atas anjuran para alim ulama Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa panduan melaksanakan ibadah Ramadan selama musim wabah corona melanda. Ada beberapa kegiatan yang lumrah biasanya kita lakukan di bulan Ramadan, namun kali ini harus ditiadakan demi kemaslahatan bersama. Seperti pertama, tarawih berjamaah di masjid. Tarawih, tadarus, dan i'tikaf, 3 amalia bulan Ramadan yang sangat besar pahalanya, terlebih dilaksanakan di masjid dan beramai-ramai. Dan utamanya dapat menghapus dosa, namun jangan gundah. Keutamaan ini tetap bisa engkau dapatkan meski tidak tarawih berjamaah di masjid. Namun berjamaahlah di rumah dengan keluarga. Ya, karena Nabi pun hanya 3 kali tarawih berjamaah di masjid. Selebihnya dilakukan di rumah. Dan satu lagi, tarawih berjamaah di rumah bersama keluarga jelas memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dapat menghangatkan suasana keluarga dengan beribadah bersama. Yang kedua, bukber. Bagi anak muda, apalagi yang ditunggu-tunggu kecuali momen ini. Bukber alias buka bersama. Bayangkan, setelah penatnya bekerja sepanjang tahun, akhirnya dapat gembira lepas bersama kawan-kawan terdekat atau bahkan kawan-kawan lama di sekolah terdahulu. Jika tanpa diselipkan acara-acara kemungkaran seperti musik dan lain-lain, jelas bukber berpahala. Karena dapat menyambung silaturahim dan hubungan sosial. Namun sayang, Ramadan kali ini tahanlah dirimu. Di rumah saja. Engkau tidak ingin buka setelah pulang bukber harus dilarikan ke rumah sakit karena terpapar virus. Siapa yang tahu virus tersebut berada di mana, dari tubuh siapa? Karena virus COVID-19 ini dapat bertahan di permukaan sekian jam dan dapat berada di tubuh seseorang, namun dia tidak memiliki gejala alias OTG, orang tanpa gejala. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Kaidah mengatakan darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan lebih utama daripada mendulang kebaikan. Yang ketiga, hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar. Hari raya Idul Fitri jelas momen puncak kebahagiaan. Dimulai dari sholat Idul Fitri di lapangan, yang mana keramaian kaum muslimin menjadi pemandangan yang mendatangkan decak kagum dari orang tua sampai anak-anak tanpa terkecuali. Apalagi setelah sholat Id, kegembiraan semakin meriah dengan saling kunjung, saling silaturahmi antar sanak keluarga, teman, bahkan tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Orang tua yang murah hati memberikan THR kepada anak kecil, anak-anak yang riang lari ke sana kemari. Tapi kali ini bersabarlah untuk tidak dapat melakukannya. Jika wabah corona masih berlangsung hingga saat itu tiba, maka kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin dan patuh dengan arahan ulama. Allah Ta'ala firman,
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Lihat, jika masih berselisih, Allah perintahkan untuk kembali kepada Dia dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diterangkan oleh siapa? Oleh ulama. Dan apa otoritas kelembagaan ulama tertinggi di negeri kita ini? Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman memberikan legitimasi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi sadarlah akan kapasitas dirimu. Siapa engkau dibanding para ulama yang telah berfatwa secara resmi berdasarkan rekomendasi ahli-ahli medis bahwa virus ini bukan main-main dampak dan efeknya. Jadi bukan sebuah fatwa prematur dan tergesa-gesa. Betul, memang pintu perbedaan tetap terbuka. Silahkan masing-masing yang memiliki keilmuan untuk mengambil pendapat. Tapi ingatlah, fatwa pribadi atau segelintir orang yang tetap menyeru untuk berjamaah di masjid adalah lemah jika dihadapkan dengan fatwa kumpulan ulama yaitu MUI. Karena jelas, human error pada satu individu sangatlah besar persentasenya jika dibandingkan dengan sekumpulan orang ketika membahas suatu masalah. Dan jangan lupakan kaidah penting dalam menyikapi perbedaan, yaitu apabila dalam satu masalah terdapat silang pendapat, namun pemimpin atau pemerintah sudah memilih salah satunya dan menjadi ketetapan, maka perbedaan di situ wajib diakhiri dan semua tunduk dengan pendapat yang dijadikan hukum oleh pemerintah, yaitu berdasarkan kaidah qaul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim, pemimpin, mengangkat perbedaan. Artinya apa? Ketika satu dari sekian pendapat sudah dipilih secara resmi oleh pemerintah sehingga pendapat tersebut berkekuatan hukum, maka tidak boleh lagi untuk diperselisihkan. Contoh sederhananya, pemerintah mewajibkan kepada yang ingin menikah untuk dihadiri oleh wali berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i. Maka tidak boleh ada yang memaksa untuk nikah di KUA dengan tanpa adanya wali mempelai wanita. Terakhir, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segera mengangkat wabah ini dan mengembalikan keadaan menjadi normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.